Aceh periode kedua berlangsung sejak 1874 hingga 1880. Kesultanan Aceh beralih ke strategi perang gerilya. Pada periode ini, Teuku Umar memimpin gerakan perlawanan. Teuku Umar menggunakan strategi perang gerilya melibatkan serangan cepat, taktik hit and run, dan pemanfaatan medan yang sulit untuk mempersulit upaya pengejaran oleh pasukan Belanda. Akan tetapi, pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten berhasil menaklukkan Keraton Sultan pada 26 Januari 1874 yang kemudian dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh wilayah Aceh secara resmi menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Saat Sultan Mahmud Shah meninggal pada 26 Januari 1874, Tuanku Muhammad Daud diangkat menjadi Sultan di Masjid Indrapuri. Perang Aceh periode ketiga yang berlangsung sejak 1881 hingga 1896. Perang Aceh periode ketiga terjadi serangkaian peristiwa signifikan yang mencakup serangan besar-besaran oleh Belanda terhadap Aceh, penggunaan taktik militer keras, dan pertempuran sengit antara pasukan kolonial Belanda dan pemberontak Aceh dengan dipimpin oleh Teuku Umar. Pembakaran desa, penggunaan senjata api, serta isolasi ekonomi terhadap Aceh oleh Belanda menjadi ciri khas perang ini. Selama perang gerilya tersebut, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar bersama dengan Panglima Polim dan Sultan. Pada 1899 terjadi serangan mendadak oleh Van der Dussen di Meulaboh yang mengakibatkan gugurnya Teuku Umar. Namun, Cut Nyak-Dien, istri dari Teuku Umar, kemudian mengambil peran sebagai komandan perang gerilya. Perang ini berakhir dengan perjanjian Bovendigau pada 1896 yang memberikan pengakuan terbatas terhadap kedaulatan Sultan Aceh. Selanjutnya, Perang Aceh periode keempat yang berlangsung dari tahun 1896 hingga 1910 menggunakan strategi sporadis tanpa adanya komando dari pemerintah Aceh. Sebagian besar perang dilakukan dalam bentuk gerilya yang melibatkan kelompok dan individu yang melakukan perlawanan, serangan, pengadangan, dan pembunuhan tanpa ada komando sentral dari pemerintahan kesultanan. Akhir dari Perang Aceh adalah Belanda menerapkan strategi yang licik dengan mengirim Snok Hugronje ke pedalaman Aceh untuk mengungkap titik lemahnya pasukan Aceh. Hasilnya, Dr. Snok Hugronje menyarankan kepada Gubernur Militer Belanda, Johannes Benedictus van Heijst, agar mengesampingkan terlebih dahulu golongan Kemala atau Sultan yang berkedudukan di Kemala beserta pengikutnya, serta terus menyerang dan fokus pada kaum ulama. Dia juga menyarankan untuk tidak melakukan negosiasi dengan pemimpin gerilya dan mendirikan pangkalan permanen di Aceh Raya. Selain itu, Snok Hugronje mengusulkan agar Belanda menunjukkan niat baik kepada rakyat Aceh dengan mendirikan langgar, masjid, memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan irigasi, serta memberikan bantuan dalam pekerjaan sosial rakyat Aceh. Strategi dari Snok Hugronje ini diterima oleh Van Heijst yang kemudian menjabat sebagai gubernur militer dan sipil di Aceh pada periode 1898 hingga 1904. Dr. Snok Hugronje kemudian diangkat sebagai penasihatnya dalam melaksanakan strategi tersebut. Dengan menggunakan strategi tersebut, Belanda berhasil mengalahkan Aceh dan perang diakhiri dengan penandatanganan Traktat Pendek atau Perjanjian Penyerahan. Selanjutnya, pada 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polim menyerah setelah mengalami tekanan yang berat. Oleh karena itu, hasil dari akhir Perang Aceh adalah pembubaran Kesultanan Aceh dan wilayahnya itu jatuh ke tangan Belanda. Namun perlu diketahui bahwa Aceh tidak pernah menyerah, ya. Setelah itu pun Aceh terus berperang dan mereka tidak pernah menyerah dengan penjajah.